Suatu saat Rasulullah SAW dengan sahabat itu lagi ngompol. Tiba-tiba ada tangisan bayi yang terdengar. Lalu kemudian para sahabat tuh nyari, mana? Siapa yang nangis? Kemudian kata Rasulullah, tuh batang kurmanya nangis. Kenapa ya Rasul? Dulu sering dipakai aku buat nyandar. Sekarang aku punya mimbar yang baru buatan Salman Al-Farisi, gak aku pakai lagi. Akhirnya batang kurma ini nangis seperti bayi. Dan sahabat dengar Rasulullah mendekati batang kurma itu lalu dipeluk sama Rasul, seperti bagaimana pelukan seorang ayah menenangkan bayinya. Kemudian dikatakan, insya Allah nanti kita bersama-sama di surga. Baru diem. Bayangin sendal teteh ketika dipakai maksiat, mau dipakai maksiat, wah, wah. Enak gak kalau kayak gitu? Saya suka bilang, Allah itu saking baiknya ketika mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa setiap jin dan manusia itu diciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah itu udah langsung siapin sarananya semuanya. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, semuanya sarana ada untuk kita sibuk mencintai. Bener, dari bangun tidur sampai tidurnya lagi kita. Kalau nggak pengen kemudian jadi nggak bahagia, nggak usah macam-macam. Kalau pengen benar-benar bahagia, nggak usah sibuk ingin dicintai, sibuk aja mencintai. Allah tahu nggak kalau kita dizolimi? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini? Kayak nggak siap untuk selalu mencintai. Coba sekarang gini ya, ketika kita sibuk mencintai, tapi tidak dicintai, tapi kita nuntut pengen dicintai, jadinya stres. Dan stres ini yang bikin kita jadinya nggak bahagia. Karena kita dituntut untuk, kayak kita menuntut diri kita untuk senantiasa kita dicintai. Padahal jangan. Coba sekarang konsepnya kita rubah. Kita pengennya senantiasa mencintai aja. Teteh masak yang udah nikah. Teteh masak, ketika teteh masak, diapresiasi atau tidak sama suami? Nggak masalah. Tapi Allah tahu nggak bahwa teteh itu senantiasa melakukan amal teteh untuk kemudian masak? Tahu. Suami nggak makan, kadang memang suka sedih ya kita ketika udah, bukan kita maksudnya teteh. Teteh masak nih, begitu teteh masak, suami nggak makan di rumah, teteh sakit hati nggak? Boleh nggak sakit hati teteh? Halo, assalamualaikum. Atau nggak pernah masak sini sebenarnya? Ini saya suka aneh juga, kadang ada istri yang punya bibi, buka pagar sama bibi, buka pintu sama bibi, nyuci sama bibi, masak sama bibi. Laundry, cuci kolor suami sama bibi, tidur sama bibi. Harusnya itu amal soleh suami, amal soleh istri. Yang buka pagar istri, Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu menjemput Rasulullah Muhammad SAW di mana? Depan rumah. Ya Rasul, assalamualaikum, romantis. Ini suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma, Papa pulang. Iya, tahu aku juga. Ih, judes banget. Begitu marahan, alasannya apa? Pak, aku tuh capek. Capek apa, ada bibi yang udah ngurusin semua. Ini alasannya. Maka sekarang jangan semua amal soleh diambil sama bibi, nggak boleh. Ingat deh, nyapu, bersih-bersih rumah, belanja ke pasar, masak, itu adalah amal soleh suami yang disedekahkan ke istri. Ih, kamu gak percaya. Amal soleh siapa? Suami yang buat istri. Jadi baik suami itu ngasih sedekah sama teteh. Tinggal teteh gimana caranya sedekahin. Makanya saya suka bilang, sebenarnya gak bagus seorang istri menyuguhkan minuman untuk teman suaminya, gak boleh. Udah aja istri boleh buatin nggak? Misalkan Handi Boni main ke rumah siapa? Misal Mas Riki Perdana. Ketika Handi Boni main ke rumah Mas Riki di Cimahi ya, di Bandung nggak? Di Bandung. Ketika Handi Boni main ke sana, misalkan istri buatin bir, astagfirullahaladzim, kopi. Astagfirullah. Udah hijrah. Istri buatin kopi, istrinya Ariki, buat Handi Boni. Kalau istrinya ngasih langsung, jangan. Istri taruh aja di ruang tamu. Nanti yang dari ruang tamu bawain ke Handi Boni siapa? Ariki. Tapi kalau bibi ya boba, kalau punya bibi boleh tuh. Bibi masakin, bikinin kopi buat Handi Boni, boleh. Silakan aja. Tapi yang buatan istri,
Tapi bibi jangan yang ariki jangan yang dibuat sama bibi, buat yang ariki spesial buatan istri. Jangan semuanya diambil sama bibi. Semuanya harus ditemenin sama bukain baju, pakaiin baju, nyuci baju, semuanya ditemenin sama istri. Ya suami supaya nggak kemana-mana teh. Nah, saling melengkapinya karena saling ingin memberikan cinta. Yang cintanya ini nggak saling nuntut. Karena apa? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Karena kecintaan dia sama Allah itu besar. Karena dia udah tahu konsepnya, ya nggak apa-apalah, nggak diapresiasi juga. Dakwah mau apa? Kita mau melakukan kebaikan apa? Nggak dipuji, nggak diapresiasi, nggak jadi stres. Mau ada yang muji, berlindung kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dulu itu ketika dipuji, Abu Bakar tuh langsung ngambil tanah, pasir. Dan dilemparkan ke wajah si pemujinya. Karena kenapa? Takut mencelakakan hati. Makin dipuji, makin hati-hati. Makanya dibalik pujian sama dengan ujian. Kalau bahasa Sundanya dibalik HD kudu aya KD. Jadi balik sesuatu yang bagus itu harus ada kehati-hatian. Karena kita akan saling deg-degan aja ngejaga. Makin terkenal kita misalkan. Ketika kita makin terkenal itu kita makin hati-hati juga. Makin besar, makin viral itu harus makin hati-hati. Semua lisan sikap kita. Maka mohon maaf ya, saya sampaikan faktanya. Maka teman-teman kajian musyawarah itu mungkin akan menjadi sebagai seseorang yang menampilkan citra diri muslim sejati. Kadang teman kita itu akan melihat Islam itu ya dari diri kita. Halo, Assalamualaikum. Benar nggak? Kita itu kadang menjadi citra diri muslim sejati. Orang itu kalau pengen ngelihat kebaikan muslim, seorang Islam, mungkin lihatnya dari yang ada di sekitar kita. Maka siapa yang harus paling baik akhlaknya? Ya kita yang udah sering ngaji. Bukan jadi kita lebih ngehina, ngejatuhin seseorang, nggak boleh. Kita ini harus yang paling luas hatinya. Makanya saya suka bilang, kenapa orang itu keluar dari tempat karaoke itu bisa bahagia? Kenapa orang itu kalau turun dari gunung itu bisa bahagia? Tapi kalau kita keluar dari majelis ilmu itu kita kok jadi stres, gak bahagia. Kita beres ngaji kok gak bahagia. Padahal itu kita sedang dimuliakan sama Allah. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ketika kita berkumpul mengkaji Quran, membacanya bersama-sama, maka kemudian kata Allah diturunkan kemudian malaikat yang menaungi langit-langit untuk kemudian terus mendoakan mengampuni kita semua. Bahkan setiap langkah kaki kita dari manapun. Ada yang dari sektor berapa ke sini, ada yang dari sektor berapa, ada yang dari Sunday market, pasar minggu, Brotherland, Tanah Abang, Depok. Dari Depok ke sini, semuanya perjuangannya setiap putaran rodanya itu jadi perhitungan di sisi Allah. Bahkan saya suka bilang, sendal kita itu mungkin yang mohon maaf ya, misalkan sendal kita yang mungkin kita jarang pakai ngaji, ketika dipakai ke kajian musyawarah ke Hotel Santika ini, bisa jadi sendal kita ini lagi bahagia-bahagianya. Kenapa? Karena akhirnya akhirnya kita ke kajian sis, iya. Ini yang kiri sama kanan kan lagi ngobrol. Ketemu yang sama yang sebelahnya, iya. Ini ada yang channel, ada yang apa kan? Channel ada sih sendal? Apa sih? Channel TV. Apa sih merek sendalnya cewek-cewek? Yang gitu-gitu. Apa? Swallow, laki-laki. Terus sendal kita tuh ngobrol. Mobil kita, bahagia. Itu kalau mobil kita parkiran sama yang sebelahnya mobil ahli maksiat, itu kita langsung nyencengin mobil kita. Kamu mau dipakai maksiat, dipakai check in, yang aku mau dipakai ngaji. Aku dipakai ngaji, itu gitu. Sendal kita nih yang nongkrong, lendengan, apalagi yang udah numpuk-numpuk, wah itu lagi peluk-pelukan, alhamdulillah. Kita jadi saksi nanti di surga ya sis, iya alhamdulillah. Kita diinjak-injak tapi dipakai ke tempat yang baik, alhamdulillah. Teteh aja gak denger jeritan mereka kan? Ngeri gak kalau mereka menjerit? Ini saya serius loh. Karena kan saya tadi sampaikan juga di kajian musyawarah. Batang kurma itu pernah nangis. Suatu saat Rasulullah SAW dengan sahabat itu lagi ngompor. Tiba-tiba ada tangisan bayi yang terdengar. Lalu kemudian para sahabat tuh nyari mana? Siapa yang nangis? Kemudian kata Rasulullah, tuh batang kurmanya nangis. Kenapa ya Rasul? Dulu sering dipakai aku buat nyandar.
Sekarang aku punya mimbar yang baru buatan Salman Al Farisi, nggak aku pakai lagi, akhirnya batang kurma ini. Nangis seperti bayi. Dan sahabat dengar. Lalu kemudian kata Rasulullah apa? Rasulullah mendekati batang kurma itu lalu dipeluk sama Rasul. Seperti bagaimana pelukan seorang ayah menenangkan bayinya. Kemudian dipeluk, kemudian dikatakan, insya Allah nanti kita bersama-sama di surga. Baru diem. Bayangin, sendal teteh ketika dipakai maksiat. Mau dipakai maksiat, wah, wah. Enak gak kalau kayak gitu? Stres, kasihan. Sekarang bahagia, mobil kita bahagia. Kayak saya suka bilang, Allah itu saking baiknya ketika mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa setiap jin dan manusia itu diciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah itu udah langsung siapin sarananya semuanya. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi semuanya sarana ada. Untuk kita sibuk mencintai. Bener, dari bangun tidur sampai tidurnya lagi kita. Ibadah aja, ada yang yearly-nya saum. Saum yang yearly-nya apa? Ramadan. Monthly-nya yang bulanannya apa? Ayamul Bid. Weekly-nya apa? Senin Kemis. Daily-nya apa? Daud. Ada semuanya ibadahnya. Dari pagi hari, kemudian ketika kita bangun tidur, wah banyak amalannya. Sebelum tidur aja, amalannya luar biasa. Saya coba turunin sama istri, yuk mam kita praktekin yuk. Sebelum tidur kita wudhu dulu, terus kita sholat tobat dulu, kita zikir, istighfar 70 kali. Baca pertama Al-Fatihah 1-7, terus baca Al-Baqarah 1-5. Baca ayat kursi 255, 256, 257, 3 ayat Al-Baqarah terakhir. Setelah itu baca Al-Mulk. Setelah baca Al-Mulk, kalau ada waktu baca Al-Waqiah. Terus baca apa lagi Pak? Trikul, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kata istri, kapan tidurnya Pak?